Ya, siang Mas Lur. Selamat siang. Yang ini sudah sampai mana Mas Lur ini? Ini kita sampai di Desa Kenduren, Kecamatan Wedung. Dan di sini ada tempat pengolahan air bersih miliknya PDAM Kabupaten Demak. Oh, siap. Nah, ini bisa dilihat sebelah sana. Nah, itu ada bendung karet itu. Jadi ini pusat sumber air baku yang dimiliki oleh PDAM Kabupaten Demak yang ada di Desa Kenduren. Nah, ini luar biasa. Nanti suatu saat semoga Wonoagung nanti bisa punya bendung karet sendiri ya, untuk kita nanti mempunyai sumber air baku yang melimpah untuk masyarakat Desa Wonoagung. Oke. Yuk, nanti kita masuk ketemu sama Pak Aris. Ya, inilah kondisi atau kita berada di lokasi Desa Kenduren. Bos, boleh naik? Yuk, kita naik. Kita akan studi banding Terus, bersama Mas Lurah. oke, selamat siang Pak Bos. Matur sembah nuwun. Sebagai Pak, nanti tak balik nih. Tepat. Oke. Nah. Oh, gede ya. Kalau yang dimiliki Desa Wonoagung kecil, Pak. Ukuran pam sih Mas. Nah, oke, ukuran Pelanggannya? pelanggannya 400. Ini jenengan nyuplai berapa pelanggan? 12.000. 12.000 ini. 12.000 pelanggan. Sampai Mijen, Sampai Kecamatan Mijen, Wedung, sama Jepara. perbatasan sama Jepara. Jepara. Ini suplainya dari sini. 12.000 pelanggan ini. Ini kapasitas berapa kubik, Pak? 100 100.000 100 liter per detik. Oh, 100 liter per detik kapasitasnya. Luar biasa. Ini biar teman-teman dari BUMDes Desa Wonoagung bisa melihat proses pengolahan air bersihnya. Proses pembuangan lumpur. Proses pembuangan linet lumpurnya, linet lumpur. Nah, itu Kang, ya, yang di mas-mas itu yang lagi nyemprot itu lagi proses pembuangan lumpur, pembersihan lumpur, atau kalau di Wonoagung terkenal ya linet, nah, kotoran. Jadi kalau prosesnya dari air baku kemana dulu Pak? Disedot kemana Pak? Ini air baku terus diolah, masih bahan kimia. Oh itu ya, yang penguin itu? Penguin, terus bawah ini pakai pompa pembubuhan. Pembubuhan. Atau diterjunan dia ngaduk, selain pengaduk cepat. Diterjunan dikasih bahan kimia, terus kemasuk flokulator. Oh, sumur-sumur kecil itu tuh? Itu flokulator. Itu ya 3-4 itu ya? Pengaduk lambat. Pengadu antara bahan kimia sama air. Fungsinya buat proses pengikatan lumpur. Dikasih bahan kimia dia ngikat lumpur, dia bisa diharapkan bisa ngendap. Oh, ngendap ya. Jalan sana Pak, coba Pak. Dan kimia ini atas. Ya. Itu pengaduk cepat. Pengaduk cepat. Ya ini prosesnya itu penetesan itu. Pencampuran bahan kimianya di sini. Ini terjunan ini namanya ya. Ini sama ini juga bahan pengaduk kimia. cepat ya. Jadi air sama bahan kimia untuk pengikat lumpurnya dimasukkan ke sini. Ngaduk. Jadi nanti otomatis lumpur yang ada di dalam air akan mengendap ke bawah. Dari reaksi dari bahan kimianya. Istilahnya flokulator. Tentunya dengan penggunaan ataupun prosentase yang sudah ditentukan yang untuk standar untuk penggunaan air lumpur itu biar terikat menggumpal. Dan ini masuknya ke sini. Ke proses ini.
Setelah kepraset, nggak ada pengaduan. enggak. Ini pengaduannya cuma dua, itu pengadu cepat, ini pengadu lambat. Ini sebelum masuk ke sedimen, baru setelah itu nanti dia diendapkan di bawah. Nah, Pengaduannya dua berarti ya Pak Aris ya? Dua ya, cepat sama lambat ya? Nah, limbahnya ini setelah kan ada endapannya Lumpur itu dibuang, kita buat pembuangan limbah di sana. Jadi kita limbah itu kita buang lumpurnya biar mengendap, airnya minimal mengurangi lumpur yang masuk lagi ke sungai. Itu nanti kalau masuk ke sungai sudah agak bersih. Dan lumpurnya kita kelola, rencana mau kita buat tanaman. Jadi buat untuk nanti penghijauan. ditanami. Nah, Istilahnya pengendap SDB, flat drying bed. nah, mantap. Baik, sabuk lumpur untuk dia ngeringin. Limbahnya PDAM kan sebetulnya ada, ya lumpur itu. Limbah. Makanya kita buang. Ini ada proses baru proses pengetapan. Lihat di bawah sana kotor banget airnya. Oh, yang sana Karena Pak. sebelah situ aja langsung dari atas. Yuk lihat yuk, coba yuk. Seratus liter per kubik, per detik ya, 100 liter 100 liter. 100 liter per detik. Berarti ini 10 detik. Iya. Rata-rata hampir. Ini yang penyaringan yang baru dibersihkan Nah, ini ini. Dari lumpur-lumpur yang pemerasan ada, lumpurnya jadi sini. disemprot. Gunanya untuk membuang lumpur Ini nguras bawah. Oh, iya. Yang nanti masuk sana, kita endapkan di sana. Oh, ini sama lumpurnya coba. Lumpurnya satu minggu atau tiap Setiap hari. Setiap hari. Oh, setiap hari. Ya. Minimal satu sip sekitar 1 sampai 2 kali. Ya, sini. 24 jam 3 kalian Jadi pembuangan lumpur ini setiap hari, Pak? setiap hari. Jadi jalan terus ya ini ya? Ya paling 10 menitan lah. 10 menitan. Nah ini kan masalahnya ini dibahas kan untuk apa? Jadi dua ini. Soalnya kalau dia lumpurnya di dalam banyak kena aliran dia ngangkat lagi. Kayak itu kan tadi ngangkat. Ya, ngangkat. Bloknya ngangkat lagi. Oh. Ini penyaringannya Pak berarti Pak? Ini pengendapan. Pengendapan. Pendahangan ya. Filter itu. Oh, yang filternya sana. Ini Iya. pengendapan lumpurnya sini ya? Iya. Yang sudah dikasih bahan kimia, diaduk, ada pengikatnya, diendapkan di sini. Itu pipa kecilnya itu berapa senti Pak? Berapa meter panjangnya? Ini. Nah, Ini sekitar 125. 125 Ini ke bawah. panjang ini. Oh, kayak gini ya, ini loh. Nah, ini. Ya. Itu namanya tube settler itu. Namanya Tube settler. tube settler. Ya, untuk pengendapan lumpurnya. Dia bantu biar air nggak langsung naik. Dia mengurangi ketika ada vlog dia akan turun. Turun lagi. Ya. Jadi keluar dari sini udah bening. Udah bersih ya. Jadi ini ada teknologi tube settler. Ini yang di dalam. Gas. Gas. Ora ditutup toh sing A. Sing B ora ditutup. Ora munggah. Ini filternya iki. Bludak sampean. Yo optimalisasi dulu ya. Iki pengendapannya iki. Nah, Berarti ini yang dari sana turunnya lewat bawah itu banyak air ya. Hasil filtrasi tadi setelah difiltrasi masuk ke sana. ke reservoir. Oh, itu yang sudah siap pakai berarti. Sudah. Tinggal ngasih bahan kimianya istilahnya kaporit, Kaporit ya. Setelah siap bersih kasih kaporit, disinfektan kan. disinfektan, baru disalurkan ke Pelanggan. pelanggan. 12.000 pelanggan. Jarak terjauh 26 kilo. 26 km jarak terjauh yang disuplai air Iya. bersih dari IPA ini 26. Iya. Air baku kita tuh ada 2. Sungai Kumpulan namanya ini, sama yang satu Sungai Jajar. Jajar. Yang ada di Ndero, di Bunang. Oh, Dro. yang Bendungan Bungkes, ya.
Karena di sini kecil, rata-rata paling 35. Akhirnya karena pelanggan kita butuh 100, kita nggak bisa dong. Akhirnya kita ngambil dari Sungai Jajar. Sungai Jajar maksudnya pipa yang atas. Kita ada pipa 2 atas. Jadi dari sungai sana ke sini pipa juga Pak ya? Pipa atas. Pipa. Ada pipa. Jadi kalau kita bisa ya buat 2, yang di B7 Sipon sama Tuntang harus Enggak, sebenarnya untuk Tuntang itu nggak bisa nggak bisa digunakan. nggak bisa digunakan. Masalahnya air yang dari Tuntang itu kan sungainya sungai Buangan. Jadi keluarnya itu lumpur. Sebetulnya sama, Pak. Sama. Sama, sini juga sama lumpur. Kalau untuk Ini kan sama musim lumpur-lumpur penghujan. Iya. Nah, musim penghujan itu lumpur, ketika musim penghujan malah bahan kimianya paling yang dibanyakin. Misalnya tawas kalau. Iya. Tapi kalau kita pakainya PAC, ini pakainya apa? Belum pakai ini. Belum pakai. Belum pakai. Kesini mau belajar ini. Oh, sekarang Ah. nggak pakai PAC aja bisa nggak apa-apa. Jadi kalau Ah. kekeruannya Tinggi ekstrim itu pakai PAC. PAC atau tawas ya. Kalau tawas itu paling agak bening gini bagus. Nah, Karena tawas. dia kekeruannya rendah lah. Tapi kalau kekeruan tinggi disarankan dengan PAC. PAC. Polimer. Prosentasenya berapa itu Dan? Itu ppm-nya sekitar 11 mg per liter. 11 mg per liter. Oh, Rata-rata penggunaan segitu. nah, berarti satu Titik berarti. satu kubiknya sampai Ya sekitar 100 itu satu kubik lah, satu kubik itu ukuran 1 kubik kita menggunakannya Dengan ngalikan itu berarti 1 kilogram pencampuran. 1 kilo. Gitu ya. Ya. Tadi kecil ya. Mesti paling dosisnya sekitar itu. Nah, untuk nilai jualnya ke pasar Nah, nilai jual itu kita pakai kalau rekening ya, setelah begitu kan ikutnya pusat. Itu per kubik sekitar 5 PP-nya itu 5.400. Karena memang pengolahan. Kita Pengolahan, lengkap itu iya. biaya high cost istilahnya. Nah, Satu kita pompa dari kalau kita ya pompa ngambil air juga pompa. Kemudian ke distribuan pompa lagi. pompa lagi. untuk pembuahan sana ya pompa lagi. Iya. Nah, iya untuk pendistribuan. Belum bahan kimianya. Itu makanya istilahnya IPA lengkap. Tapi sebetulnya ke depan itu malah ya IPA lengkap itu daripada air tanah. Karena air tanah sekarang sudah mulai dari Iya. undang-undang sudah mulai Iya, dilarang. ya karena itu penurunan air tanah kan gara-gara Iya, eksploitasi air tanah itu yang berlebihan. Makanya ini kalau bisa untuk kebutuhan air bersih bukan konsumsi ya. Untuk MCK atau apa itu kan bisa diambilkan dari air baku yang diolah. Betul. Pemanfaatan itu aja. Sudah cukup. PAC tadi, Polimer PAC. Itu nanti kalau sudah diolah di bak apa itu namanya siap pakai itu bak penampungan akhir masih harus dikasih kapur itu Kapur. masih Tujuannya dia kan untuk membunuh bakteri. kapur itu ya. Iya. Proses terakhir ya. Terakhir Ya. Iya. sebelum pendistribusi. Ya. Jadi kaporit itu bukan untuk Menjernihkan, bukan. Untuk berjenih. Kaporit itu buat menjernihkan sebetulnya hanya untuk mengurangi alga, misalnya air hijau, terus lumutnya banyak. Itu kita Ah. kasih kaporit sebut di pengolahan, ya. Berjenih. biar dia bisa membunuh alganya itu. Oh, Tapi iya, untuk iya. penjernihan itu ya kalau nggak tawas ya PAC. Oh, jadi untuk merubah warna ataupun apa ya kandungan lumpur biar cepat jadi jernih itu PAC atau PAC atau tawas itu. Tinggal tingkat ekstremitas airnya ya. Jadi Kalau- nanti di Wonagung itu bisa 2 itu sumbernya air bakunya. Jadi B7 sama Tuntang. Nanti kita pantau nanti kalau pas Tuntang anyep tapi keruh ya kasih kita PAC. Kalau emang keruh benar-benar keruh ya. Kalau nggak begitu keruh kasih tawas. Nah nanti untuk prosentase itu per kubiknya berapa dan volume produksinya berapa bisa disesuaikan ya Pak ya. Ya, nanti misalnya kalau tak bantulah nanti. Ya. Nah, nanti main ke sana Pak biar lihat di instalasi. Kalau main sana sering saya. Mancing. Mancing. Nah, Casting gitu. ya desa saya nanti mau tak canangkan jadi desa wisata pemancingan Pak. Perlu itu. Jangan mau mancing yang spotnya tongok-tongok nih pinggir tambak ada, mancing di sana juga ada. Demak itu malah yang terkenal wisata mancing ya. Nah, wisata mancing nanti. Itu kalau dikelola sebetulnya banyak. Jadi mau mancing yang model Heaven ada, yang model
apa itu strike-nya untuk adventure Hiburan juga ada aja. nanti ya, hiburan juga ada nanti. Nah, ke depan. Tapi Saya PR kami ini baru mau ngurusi air bersih. Saya malah sampai ke Rawa Macan dengan Rawa Macan. ya, Rawa Macan tuh. Rawa Macan, Rawa Agung. Rawonnya ke Rawa Macan itu terkenal. Dulu Rawa Macan itu kalau dari Tanggul sebelum ke arah Tarup, Nggih, perkampungan itu toh. nggih. Terima kasih kawan-kawan semuanya, seluruh masyarakat Desa Wonoagung dan pemirsa Alas Gede TV Channel. Kali ini kita bersama Pak Aris, pengelola dari PDAM Cabang Wedung, Pak. Cabang Wedung, kita belajar ke sini untuk melihat secara langsung proses pengolahan air baku menjadi air bersih yang disalurkan ke 12.000 pelanggan PDAM di area Wedung ini. Nah, ini kita banyak dapat ilmu siang hari ini. Nah, ternyata yang ada di IPAS kita itu pengolahan yang sangat sederhana, Pak. Ya, sangat sederhana dan apalagi sederhana tapi rusak sisan. Nah, ini perlu kita benahi, nanti minta tolong ke Pak Aris nanti untuk bisa main ke sana, Pak, ke Wonoagung, lihat di IPAS kami. Nanti mungkin ada penambahan-penambahan ataupun penataan ulang, titik-titik hak penampungan itu harus bagaimana dan sebagainya. Nantinya ya nanti di situ masyarakat Desa Wonoagung bisa mendapatkan suplai air bersih yang layak, Pak. Siap. Mungkin ada tanggapan, Pak, untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk salam untuk warga Desa Wonoagung juga. Terima kasih kunjungannya Pak Lurah dan tim ke tempat kami. Nanti kami akan mencoba untuk urun rembuk istilahnya. Ya, Semoga ke depan jadi lebih baik pelayanannya, dan yang jelas ada silaturahmi. ya. Kalau niat pertama silaturahmi biasanya. Nah, silaturahmi dulu, Pak. Terima kasih sebelumnya. Dan nanti itu, Pak, untuk apa itu? Untuk hitung-hitungannya, Pak. Nah, hitung-hitungan debit air dan lain sebagainya nanti kita bahas Siap. di lokasi ya, Pak. Karena itu penting bagi kami untuk piye carane air bersih itu benar-benar bersih, bebas dari bakteri, warnanya juga nggak coklat, itu layak kok, layak pakai untuk MCK masyarakat setiap hari. Ngoten nggih, Pak, nggih. Minimal sesuai standar Ya, kesehatan. itu sesuai dengan standar kesehatan yang ada. Ngoten nggih. Jadi nantikan seluruh warga Wonoagung, IPAS yang ada di Wonoagung nanti kita buat standarisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Ngoten nggih, Pak? Siap. Nah, oke, terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah,